Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kicau? Yang pasti doa terbaik dari kami Take Off 87, sahabat kicau mania dimanapun berada yang sedang menyaksikan video Take Off 87 senantiasa sehat, bahagia, dan sukses selalu. Amin. Apa kabar dengan sahabat Take Off 87? Sejauh ini apakah dari video-video yang sudah pernah kita upload untuk menjadi media atau sarana belajar bersama dengan tujuan yang sama, yaitu sukses untuk hobi yang sama, sudah berhasil atau ada perubahan? Yuk, kalau belum, di minggu kali ini kita mau membahas apa efek samping atau efek negatif pada murai batu yang susah mandi, nggak doyan mandi teman-teman, susah disetting, atau ada tips untuk mensiasati itu. Yuk mari kita simak, semoga di video ini menjadi sarana sharing yang bermanfaat untuk kita semua. Bisa dipersiapkan kelompok prospek tahap kedua yang memperdatangan Ya, karena ketika kita bicara murai batu artinya banyak karakter unik yang dimiliki setiap individual ekor murai batu. Walaupun dengan jenis yang sama-sama murai batu, beda usia, beda rawatan, yang pasti murai batu memiliki atau mempunyai sifat bawaan, ada yang males mandi atau susah mandi. Biasanya ketika kita bicara porsi, teknis, dan kebiasaan mandi, itu dipengaruhi semenjak murai batu ini berusia trotol atau mutasi pertama, atau bisa dibilang murai batu muda. Biasanya beberapa karakter murai batu yang sulit untuk kita mandikan atau diajak mandi, itu faktor yang biasanya mempengaruhi itu pertama, yang merawat itu sibuk. Akhirnya porsi mandi tidak dibuat konsisten. Yang kedua, sulit mandi atau nggak mau mandi. Biasanya burung ini memiliki tipikal murai batu bertipe dingin. Tipe atau karakter dingin murai batu yang bisa tampil top perform tanpa harus tercukupi durasi jemurnya. Biasanya dimiliki karakter murai batu yang seperti itu. Ada juga yang memang kita berkeinginan murai batu ini bisa mandi di keramba pada umumnya. Tapi kalau untuk mensiasati murai batu yang susah masuk keramba atau sulit mandi, teman-teman jangan pernah memaksa ya. Karena dengan kita paksakan salah satu rawatan dengan harapan murai batu kita bisa tampil top perform, justru nanti akan sulit disetting teman-teman. Karena di video konten ini kita membahas mandi, coba teman-teman raba di luar, kita bicara konteks mandi pagi, mandi siang, mandi sore ya. Nah teman-teman coba, kita ini kan mencari settingan berawal dari coba gagal lalu berhasil. Coba mandikan pagi selama 1 minggu, reaksi atau perubahannya seperti apa di burung. Lalu jika teman-teman sibuk bekerja, coba buat mandi sore selama seminggu ke depan. Di antara kedua ini, burung lebih enak
ketika kita mandikan di pagi atau di sore hari gitu. Untuk porsinya bisa teman-teman sesuaikan, karena ada yang murai batu hanya mau mandi seminggu 1 sampai 2 kali. Ada yang justru suka main air, atau bisa dibilang kalau kita turuti mandi setiap hari pun murai batu itu mau mandi gitu teman-teman. Ketika burung itu suka mandi, turuti aja teman-teman. Tapi agak pegel dan capek juga ya. Tapi kalau teman-teman memang punya waktu luang untuk bisa memandikan setiap hari, nanti tercukupinya porsi mandi, teman-teman PR-nya ngatur stamina dan emosi. Karena dengan sering mandi, burung akan lebih kalem, terkecuali memang karakter atau beberapa kendala burung yang over emosi atau galak ya. Ketika kita bicara murai batu yang sudah jalan lapangan, itu tidak harus dimandikan pada umumnya seminggu 2 kali. Teman-teman bisa buat lebih dan tidak ada salahnya gitu teman-teman. Dan rata-rata murai batu yang tidak doyan mandi atau susah mandi, biasanya ketika dia usia muda pun kakinya sudah kering dan nyisik atau medang gitu, karena kelembaban kulit terutama di kaki tidak terjaga dengan baik dari porsi mandi. Untuk tipsnya, burung yang tidak suka mandi, coba teman-teman siasati. Kalau tidak pakai cepuk Tupperware yang kotak plastik itu ditempatkan di karpet teman-teman, burungnya nggak mau mandi, berarti teman-teman rubah pakai batok seperti itu, cak hijau ya. Cepuk air minum diganti batok yang besar. Nah, kalau keduanya sudah dicoba, ternyata burung juga nggak mau mandi, coba pancing dengan cara disemprot. Atau ada beberapa karakter burung yang memang mau mandi setelah dia melewati proses penjemuran atau dijemur dulu atau dijemur dulu baru dia mau mandi. Atau ada juga burung yang maunya mandi di umbaran gitu. Ketika burung murai batu yang cenderung nggak doyan mandi, ini akan sedikit lebih sulit untuk disetting. Kenapa? Berikut penjelasannya. Yang pertama, kenapa murai batu yang susah mandi atau nggak doyan mandi akan sedikit lebih sulit untuk disetting? Yang pertama, dengan burung tidak mandi atau tidak dimandikan, birahi akan mudah naik, atau kita sebut birahi. Burung itu gampang birahi. Yang kedua, emosinya akan tidak stabil ya teman-teman. Birahi dan emosi akan tidak stabil. Yang ketiga, bulu akan lebih terlihat kusam ya, seperti mirip bulu tua. Terus yang ketiga, sulit disetting karena ketika burung murai batu tidak dimandikan, ketika kita setting, yang ada bongkar materi dan gacor. Tetapi ketika kita gantang, burung itu akan cuma loncat atas bawah ya teman-teman. Ketika di bawah bongkar tapi di atas celingukan. Itu rata-rata burung yang tidak tercukupi dari porsi mandinya. Atau bahkan lebih parahnya, burung tidak tercukupi porsi mandinya atau tidak doyan mandi. Ketika kita gantang, cuaca panas, sedikit panas, apalagi gantangan atapnya seng seperti di video yang teman-teman saksikan ya, pasti burung akan menunjukkan reaksi pengen mandi.
dan itu mengurangi durasi kerja serta performa ketika kita gantang di atas. Kalau berbagai cara sudah teman-teman lakukan untuk bisa mencukupi porsi mandi, ternyata burung memang karakternya lebih suka atau lebih memilih dimandikan seminggu hanya 1 kali, teman-teman harus rutin meluangkan waktu untuk bisa mengembunkan murai batu yang teman-teman rawat. Bisa diembunkan pagi atau bisa dikeluarkan malam, yang biasa kita kenal diembun malam, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman jangan terlalu banyak main kroto atau ulat Hongkong di rawatan harian, maupun di hamin lomba. Begitu teman-teman. Ya, murai batu yang sedang teman-teman saksikan di layar video handphone teman-teman sekarang ini punya Om Joko dari Cilandak, salah satu siswa yang kami bantu rawat dan maksimalkan. Murai batu dengan sangkar BNR warna coklat berusia 1 kali mutasi. Mainnya masih jeda tapi tidak nakal. Yang dinamakan nggak nakal itu nggak ngeruji, nggak nebok, atau nggak turun karpet. Semua materi, alhamdulillah beberapa materi keluar. Ini kita mainkan di usia pastol dan dewasa. Tahap kelulusan masing-masing siswa untuk menggali potensi dan seberapa maksimal masing-masing siswa yang kami kondisikan. Tahap akhir adalah dengan kita lakukan tes gantang di Latber dengan bahasa untuk mendapatkan settingan lomba dari masing-masing siswa. Alhamdulillah usia pastol ini main di dewasa enak, tapi karena memang mengingat usianya masih muda, sudah pasti dari volume kalah dengan yang dewasa. Kita lakukan gantang dari nomor gantangan pinggir sampai dengan tengah, dan kita coba mainkan lebih dari 3 sesi ya. Karena dengan begitu kita bisa mengetahui seberapa maksimal dan seberapa bagus stamina, emosi, birahi, durasi kerja, dan irama lagu burung atau siswa murai batu yang kita bawa untuk lakukan tes di gantangan. Alhamdulillah kita main 3 sesi, burung tampil stabil. Nah, untuk teman-teman yang ngetes usia pastol dimainkan di kelas dewasa, teman-teman harus pastikan bahwa mental murai batu yang teman-teman bawa ini aman. Artinya ketika aman, yang disebut aman yang saya maksud, burung tidak banyak ngeruji, tidak banyak mental, apalagi nebok. Kalau sudah banyak mental dan nebok, itu tidak aman untuk dimainkan di kelas murai batu dewasa. Tetapi kalau hanya masalah show-nya nggak keluar, masih ada jeda, begitu durasi kerja kurang maksimal, teman-teman bisa coba mainkan lebih dari 2 sesi, dan bisa teman-teman coba mainkan di murai batu dewasa. Ini perdana gantang di Bintaro BC, namanya Bocah Sakti ya murai batu ini. Persis usia 1 kali mutasi dari usia trotol ganti bulu mutasi dewasa muda. Sebutannya mutasi, baru usia 1 tahun. Murai batu ini masuk pertama ke SMA Bird School ketika posisinya sedang dorong ekor.
di Om Joko pun belum pernah dilombakan. Artinya di video yang sedang teman-teman saksikan ini adalah penampilan perdana dari murai batu pastol siswa kami. Masih ada jeda dan cenderung ngetem. Di usia 1 kali mutasi di bawah 1 tahun atau 1 tahun itu sangat wajar, karena burung adaptasi dengan lomba, lokasi lomba, keramaian, dengan burung-burung baru, materi baru, volume yang dia dengar, itu sangat wajar teman-teman. Kalau sudah begini, teman-teman hanya cukup buat rawatannya secara konsisten dan lakukan pemasteran. Jangan terlalu banyak dirubah rawatannya, baik rawatan harian dari jemur, umbar, embun, dan lain-lain. Ketika burung seperti ini tidak diumbar sudah bagus atau sudah top perform, masih ada jeda atau ngetem, teman-teman jangan langsung mendefinisikan harus diumbar, karena khawatirnya nanti burung akan stres. Karena untuk mendapatkan stamina banyak cara, tidak harus dengan cara diumbar, tapi teman-teman bisa memberikan kroto, karena kroto beda burung beda reaksi, bisa lari ke birahi, bisa lari ke stamina. Seperti ulet kandang bisa lari ke emosi, bisa lari ke stamina. Lalu untuk mendapatkan stamina burung, teman-teman bisa mengisolasikan burung dari murai batu yang lain, atau murai batu ini tunggal gitu. Terus yang ketiga, bisa cukupi durasi jemurnya, atau kalau misalkan memang tipikalnya murai batu teman-teman ini dingin yang tidak membutuhkan porsi jemur terlalu banyak, artinya teman-teman cukup berikan jemur tipis dengan durasi 15-20 menit dan lakukan 2 hari sekali ya, tidak harus setiap hari begitu teman-teman. Untuk pertanyaan terkait video ini, apakah ada yang ingin teman-teman sampaikan, bisa langsung WhatsApp kami di nomor di layar handphone ya. Di layar handphone teman-teman bisa hubungi chat kami, tapi mohon maaf kalau late respon. Insya Allah segera kita balas, karena keseharian kami itu sudah direpotkan dengan mengurus. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dipercaya banyak sahabat kicau yang menitipkan burungnya untuk bisa disekolahkan di murai batu, sekolah murai batu yang kami bangun, yaitu SMA Bird School yang berlokasi di Bintaro, Jakarta Selatan. Sebagai tips tambahan dari kami, ketika teman-teman main murai batu pastol dari rumah, biasakan kita mengenal karakter dan tipikal murai batu yang akan kita gantang ya. Murai batu pastol adalah murai batu yang masih labil, masih berubah-ubah baik dari birahi dan emosi. Biasakan teman-teman tidak menerapkan settingan hamin dari extra fooding yang terlalu over. Nanti seperti kroto atau ulat Hongkong bisa teman-teman berikan ketika setelah kita gantang murai batu pastol kita. Jadi berangkat dari rumah, burung sudah kita bawa ke lokasi lomba, dan biasakan isi air minumnya dulu dan biarkan burung tenang sesaat. Jangan langsung kita lakukan buka kerodong atau kita berikan jangkrik. Tunggu sampai beberapa teman yang gantang itu datang dengan membawa murai batu yang lain. Dengan dengan ada peserta yang datang, otomatis apalagi burung yang mereka bawa bawel, gacor. Nah, nanti secara insting atau naluri murai batu kita akan merespon.
Dia akan merespon atau tidak, itu kembali lagi dengan tipikal atau karakternya. Jangan langsung terburu-buru untuk memberikan extra fooding ya. Tunggu sampai 2 sesi sebelum atau 3 sesi sebelum. Jadi ketika sampai di lapangan, teman-teman cukup isi air minumnya atau ganti air minumnya dengan air yang baru. Setelah 3 sesi sebelum dan sudah cukup kita berada di lokasi gantangan, mulai kita sudah merespon, kita baru berikan jangkrik. Jangkrik jangan terlalu banyak untuk di sesi awal, cukup berikan 2 atau 3. Berikan waktu, kenapa 3 sesi sebelum, agar pencernaan burung mencerna jangkrik dengan sempurna sebelum dia bertarung. Lalu setelah makan kita biasakan ablak atau buka kerodong bagian depan sampai murai batu kita menghabiskan jangkrik yang kita berikan. Setelah itu baru kita tutup kembali dan kita lakukan persiapan seperti lepas cepuk dan kalau bila perlu karpet dibalik ya dibalik. Pada umumnya persiapan teman-teman lakukan di persiapan mepet aja teman-teman di 1 sesi sebelum, jangan dari 2 sesi sudah dilakukan ancang-ancang, khawatirnya burung masih mau minum karena haus atau membantu mencerna jangkrik yang barusan kita kasih. Setelah kita mainkan di awal sesi pertama seperti apa kerjanya, baru kita bisa menyimpulkan settingan di jeda sesi. Yang sesi kedua mau kita naikkan lagi itu perlu tambahan Hongkong atau kroto itu setelah di atas ya. Di jeda sesi kita sudah tidak lagi memberikan jangkrik, tapi kita berikan kroto atau ulat Hongkong. Jadi jangkrik itu dipakai di sesi awal. Tapi kalau teman-teman mau lanjut sesi berikutnya, pendapat kami kurang pas ketika teman-teman lebih main di tambahan extra fooding berupa jangkrik. Karena biasanya usia pastol dengan catatan burung tidak nakal, burung tidak turun karpet ya. Ketika durasi kerjanya kurang atau bongkarannya kurang, ini momen yang pas kita gunakan ketika jeda sesi, nunggu sesi berikutnya. Teman-teman bisa berikan kroto sebanyak setengah sendok teh, atau kalau kurang emosi, show-nya nggak keluar, teman-teman bisa berikan ulat Hongkong. Dan ulat Hongkong pun pendapat saya jangan terlalu banyak. Biasanya ulat Hongkong itu seperti cacing, ketika kita berikan reaksinya spontan teman-teman. Jadi khawatirnya niat kita mau memaksimalkan emosinya biar show-nya keluar dan sebagainya, malah nanti endingnya burung jadinya nakal dan banyak mental. Begitu teman-teman. Semoga dari menit awal yang kita membahas masalah mandi serta settingan di lapangan untuk meraih batu pastol seperti apa, mudah untuk teman-teman pahami ya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat untuk sukses hobi yang sama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah kunjungi channel Take Off 87. Dan untuk sahabat Take Off 87, saya ucapkan terima kasih sudah selalu support dan menyimak video-video rutin yang kita upload setiap minggunya. Apalagi untuk teman-teman yang sudah menyimak dari menit awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Salam sukses, salam satu hobi. Saya Dimas undur diri. Terima kasih dan assalamualaikum. Wih.
Itu lagi. Ih, ini perenjaknya gurih banget. Perenjak lagi leh. Lagi leh perenjak leh. Lagi. Ini. Rapet. Idi. Terima kasih. Salam sukses, salam satu